itu tentang hukum dan faktor psikologi. Sini saya membahas mengenai sudut deskriptif persepsi siswa, orang tua dan guru mengenai perlindungan pada situasi kesehatan. Jadi ini dianggap sebagai satu permasalahan yang serius untuk membahayakan pada anak di dunia termasuk Indonesia, di mana dapat mengancam dari berdampak buruk baik fisik atau psikologis hingga korban mengalami penurunan prestasi di bidang akademis dan kehidupan sebuah sekolah hingga putus sekolah. Di mana data menunjukkan Indonesia ini berada pada posisi pertama dengan kasus perlindungan tertinggi di negara ASEAN. Kemudian juga KPAI ini menerima sebanyak 2.473 kasus dari tahun 2011 hingga 2019 mengenai kasus perlindungan di sekolah. Kemudian penelitian ini mengenai persepsi perundungan ini karena adanya kesenjangan berkaitan dengan persepsi antara siswa, orang tua, dan guru dalam memahami pelaku perundungan yang terjadi di sekolah. Di mana guru menilai yang merupakan pelaku perundungan itu memunculkan menyebarkan rumor secara berulang kali, sedangkan verbal atau fisik itu dianggap sebagai sebuah kesadaran. Sedangkan siswa menilai bahwa pelaku verbal ejekan itu sudah termasuk perundungan dan di mana perundungan itu dipengaruhi oleh tindakan kekerasan baik secara fisik ataupun verbal dan sosial. Kemudian orang tua mendefinisikan perilaku perundungan itu ketika mengatakan hal yang tidak baik atau perilaku verbal, dan orang tua juga mengenal perilaku sosial itu sudah termasuk dalam perundungan. Kemudian identifikasi masalah pertama ada persepsi siswa, persepsi orang tua, dan juga ketiga persepsi guru dalam mendefinisikan perilaku perundungan. Berikut yaitu tujuan dari penelitian ini. Kemudian kegunaan teoritis ini itu mengisi kesenjangan informasi mengenai perilaku perundungan dilihat dari tiga sudut pandang yaitu persepsi siswa, orang tua, dan guru dalam mendefinisikan perilaku perundungan, dan penggunaan praktisnya itu memberikan informasi pada siswa, orang tua, dan guru mengenai perilaku perundungan, batas-batasan perilaku perundungan, dan untuk meningkatkan kepedulian siswa, orang tua, dan guru dalam merespon perilaku perundungan. Kemudian berikut teori yang digunakan dalam ini. Sistem kerangka pikirnya, peningkatan perundungan, kemudian ada jenis perundungan, dan teori Olowus menjadi acuan penelitian, kemudian adanya perbedaan persepsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi antara siswa, orang tua, dan guru. Berikut adalah metode penelitiannya. Di sini ada respondennya, yaitu siswa, orang tua, dan guru, banyak pada yang tertera di presentasi berikut. Kemudian di sini hasilnya menunjukkan bahwa siswa itu siswa, orang tua, dan guru ini menilai perundungan ini sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja. Kemudian ini siswa, orang tua, dan guru menilai perundungan ini dilakukan pelaku terhadap korban dengan tujuannya menyakiti. Kemudian di sini sejalan dengan teori Olowus bahwa tindakan agresif yang dilakukan sengaja dengan tujuannya menyakiti itu adalah definisi dari teori Olowus. Kemudian di sini adanya perbedaan persepsi antara siswa, orang tua, dan guru dalam mendefinisikan frekuensi terjadinya perundungan. Di mana siswa menilai yang dikatakan perundungan itu jika perilaku agresif terjadi secara berulang kali, sedangkan guru dan orang tua menilai perilaku agresif walaupun terjadi hanya satu kali, namun tujuannya untuk menyakiti korban itu sudah termasuk ke dalam perilaku perundungan. Namun pernyataan tersebut tidak sejalan dengan teori Olowus yang mengatakan bahwa pelaku perundungan itu merupakan tindakan agresif yang dilakukan sengaja untuk menyakiti korban yang dilakukan secara berulang kali. Kemudian di sini juga hasilnya menunjukkan bahwa siswa, orang tua, dan guru ini memiliki persamaan persepsi sejalan dengan teori Olowus bahwa perundungan itu bisa terjadi karena adanya power imbalance, di mana adanya perbedaan kekuasaan, di mana sesuai dengan item yang tertera pada kuesioner bahwa perundungan ini terjadi karena power imbalance antara kakak kelas dengan adik kelas atau kelompok dengan perorangan. Kemudian di sini juga udah ada persamaan persepsi antara siswa dan orang tua bahwa dari program perundungan itu ada 3 jenis, yaitu fisik, verbal, dan juga sosial. Dan berdasarkan hasil pada tabel ini menunjukkan bahwa hasil skor siswa ini mendefinisikan pelaku perundungan itu lebih besar dibandingkan verbal dengan sosial. Nah, di mana hal itu bisa terjadi karena kasus perundungan fisik ini lebih banyak siswa jumpai di sekolah. Namun pernyataan ini berbeda hasilnya dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Azwar bahwa sebelumnya ini lebih banyak terjadi perilaku verbal karena baik antar teman itu seringkali adanya saling mengejek, kemudian juga adanya perundungan ini terjadi karena adanya power imbalance antara kakak kelas dengan adik kelas dengan niat untuk menyudutkan. Kemudian simpulannya ini bahwa siswa mengatakan sesuai dengan teori Olowus tindakan agresif yang dilakukan sengaja secara berulang untuk menyakiti korban. Namun di sini adanya perbedaan persepsi dimulai dari frekuensi terjadinya perundungan. Kemudian sarannya itu yaitu pihak sekolah mulai membuat peraturan atau batasan-batasan perilaku
untuk mendefinisikan perilaku perundungan. Kemudian juga dengan adanya batasan tersebut bisa menentukan tindakan lanjut bagi siswa yang melakukan perundungan kepada korban, misalnya dengan memberikan sanksi yang tegas. Kemudian juga ketika ada yang melapor atau mengeluh, bisa memberikan respon yang sesuai atau memberikan rujukan penanganan agar tidak dianggap menjadi hal yang wajar. Kemudian juga untuk saran penelitian ini bisa dengan memperluas populasi atau dengan menggunakan penelitian dan metode lain, kemudian juga dengan menambahkannya dengan pertanyaan terbuka untuk lebih menggali atau menggambarkan perilaku perundungan yang terjadi di sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.